Soal video klarifikasi dari Giorgio Antonio yang pakai bahasa Inggris tapi malah dirujak oleh netizen, itu apaan sih maksudnya? Mungkin dia pikir selama ini yang mengomentari video-video dia dengan Sarwenda itu orang-orang Eropa kali, bukan orang Indonesia. Makanya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Mungkin dia pikir banyak orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris. Yang kasihan itu ya netizennya. Netizen udah disuruh nyari tahu sendiri, dia ini CEO dari perusahaan apa. Terus sekarang disuruh mengartikan dan mentranslate sendiri apa yang dia sampaikan pakai bahasa Inggris. Baru kali ini gue lihat ada orang yang hidup di Indonesia, lancar pakai bahasa Indonesia, bermasalah dengan orang Indonesia, tapi klarifikasi pakai bahasa Inggris. Ngapain? Ternyata memang seribet itu berurusan dengan Giorgio Antonio. Dia berusaha untuk mendapatkan value, tapi nggak ada value-nya. Di mana kok? Lagi live, Mom. There, bye, Mom. Pak CEO sosokan pakai bahasa Inggris. Jadi setelah sekian lama badai menerjang, akhirnya Pak CEO turun tangan dan buka suara, cuy. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. Gak bisa bahasa Inggris. Ya intinya dia ini ngasih kabar lah selama ini dia nggak nongol tuh kemana aja. Dan dia ini ngomong full pakai bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Karena ini Pak CEO yang ngomong langsung, respons netizen nggak main-main, cuy. Lu lihat sendiri deh, yang komentar ada 6.000 lebih. Dan yang bikin kolom komentar rame bukan klarifikasinya, tapi bahasa yang dipakai Pak CEO, cuy. Bahkan ada yang komen gini nih, jangan so Inggris dong kakak, saya nggak ngerti. terus ada lagi, Lagi setoran hafalan kah? Kayak lagi hafalan anak SMP. sebenarnya wajar lah Pak CEO kita ini pakai bahasa Inggris, cuy. Soalnya levelnya udah go internasional. Nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga. Dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya. Anak-anak itu harus kita lindungi, bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita. Mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Public News. Semoga saudaraku semuanya tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang selalu heboh, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Kamu sekarang bicara tentang hukum, kamu sendiri sudah benar nggak cara kamu? Ada banyak loh yang kamu lakukan pada saat kamu live. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. For those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Saya mau tanya nih buat kamu,
Ya, kamu kan udah ngomong nih mau pakai tindakan hukum. Saya mau nanya, ada banyak loh yang kamu lakukan pada saat kamu live. Ya, kamu sekarang bicara tentang hukum. Kamu sendiri sudah bener nggak cara kamu? Itu dulu satu. Bapaknya anak-anak yang pernah kamu bawa di acara live memang sudah memposting, dan saya yakin apa yang beliau lakukan sudah sangat tepat. Beliau sedang memprotek anak-anaknya dari Anda. Kenapa? Si ayah ini memprotek anak-anak perempuannya dari kamu? Karena pertama, jelas kamu belum ada hubungan apapun dengan ibunya. Oke? Naluri seorang ayah tidak akan mungkin membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Itu naluri ayah. Jadi kalau kamu di dalam pidatomu dengan berbahasa Inggris, di ujungnya kamu mengatakan akan menuntut secara hukum siapapun yang membuat berita palsu gitu ya, mengunggah sesuatu pemberitaan yang false, yang salah, yang tidak benar, maka kamu akan mengambil langkah hukum. Pikirkan lagi. Ya, sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkan lagi. Saya bisa bahasa Inggris. Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain dong bilang boleh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Kan udah holiday, kan lagi holiday nanti kan sudah harus minum banyak. Kasihan kan sama bapak. Koer kembali memposting video kebersamaan putrinya bersama Gio. Dan ini kembali memicu perdebatan netizen yang membahas soal kedekatan Thalia bersama Gio. Bahkan, netizen sampai sibuk membandingkan situasi ini dengan Kamari, anak mendiang Papa Dali dan juga Jennifer Kopen. Terlihat betul kedekatan Kamari dan juga Justin Hapner, namun Kamari bahkan tak melupakan sosok siapa ayah kandungnya. Dan hari ini kita nggak lagi menghakimi siapa yang salah atau yang benar. Secara hukum maupun moral, status ayah kandung itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Jika Ruben meminta agar haknya sebagai ayah tidak dilangkahi, itu bukan sekedar ego maskulin yang terluka. Itu adalah jeritan proteksi seorang ayah. Menghormati orang tua kandung adalah kunci utama agar mental anak tidak bingung. Untuk Sarwenda dan juga Gio menjadi pasangan baru dari seseorang yang sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya itu memang tidak mudah. Kita sebut ini step parenting. Menyayangi anak sambung itu mulia, tapi menyayangi tanpa batasan ego bisa berbahaya. Gio harus paham posisinya sebagai sahabat pelindung, bukan pengganti ayah kandung. Ini pesan penting untuk kita semua agar stop juga buat membandingkan antara Thalia dan juga Kamari. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah yang dilakukan Ruben, Sarwenda, atau Gio sudah tepatkah menurut kalian? Tulis komentar kalian dan ikuti akun Duarlow Office biar informasi kamu semakin menyala. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Nama Nanda Persada kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan sebuah pengakuan sekaligus himbauan kepada para penggemar yang tengah mengikuti dinamika hubungan Sarwenda dan Giorgio Antonio. Sosok yang dikenal sebagai sahabat Ruben Onsu sekaligus mantan manajer Sarwenda itu meminta agar para penggemar tidak lagi melontarkan komentar negatif maupun menyerang pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Nanda Persada menyampaikan bahwa dirinya berharap para pendukung Sarwenda maupun Giorgio Antonio dapat menyikapi situasi dengan lebih bijak. Semakin menjadi perhatian usai hubungan pertemanan dan komunikasi antara Nanda Persada dengan Sarwenda maupun Giorgio Antonio mengalami perubahan karena sudah di-unfollow di media sosial. Karena itu, ia membuat pengakuan sekaligus himbauan berikut ini.
Buat para fans garis keras, Mamio, Papio, Aglio, Lio, apalah itu yang nggak berhenti ngomelin dan nyumpahin gua, tolong dibaca utas gua sebelum ini ya. Gue nggak bisa jadi mediator yang netral karena idola kalian sendiri yang unfollow gue. Sampai di sini paham kagak? Untuk menggambarkan situasi yang sangat mengejutkan hari ini atau sebuah fakta mengejutkan terkait Nanda Persada, mantan manajer yang mengaku di-unfollow oleh Sarwendah di media sosial. Ditemui oleh tim intens investigasi kemarin, Nanda mengaku awalnya hanya ingin mengecek apakah ada pernyataan-pernyataannya selama ini yang membuat Sarwendah tidak berkenan. Padahal Nanda menegaskan, pesan yang ia sampaikan murni untuk mengingatkan, tanpa ada niatan sedikit pun untuk menyudutkan salah satu pihak. Selain itu, Nanda juga mengaku sudah mengenal Sarwendah sejak lama dan menganggapnya seperti adik sendiri. Makanya Nanda tak pelak, ia merasa sedih atas sikap baper yang tak disangka-sangka ini. Aku kebetulan ngecek kan gitu, apakah statement-statement aku selama ini jadi nggak berkenan Wendanya gitu. Padahal maksudnya kan sebenarnya kan nggak menyudutkan, mengingatkan gitu. Terus pas aku cek, wah ternyata di unfollow gitu ya. Sedih juga sih. Cuma itu kan hak ya. Ya mungkin dia juga entah dia nggak berkenan atau apa. Agak sedih karena gini ya, maksudnya ya kita kan udah kenal lama. Aku tuh sama artis atau mantan-mantan artis kan udah kayak adik sendiri. Jadi kalaupun ada masalah negur ya nggak sampai segitu bapernya gitu. Ya pas kemarin aku cek, waduh di unfollow. Ya, kabar di unfollow-nya Nanda Persada oleh Sarwendah memang langsung menggelinding bak bola salju di kalangan netizen. Menariknya jika sebelumnya banyak di antara penggemar dari pihak Sarwendah yang justru menyerbu Nanda dan menyarankannya untuk tetap bersikap netral, bahkan mendesaknya untuk menjadi mediator di antara kedua belah pihak. Menanggapi desakan netizen ini, Nanda pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mempertanyakan balik logika tersebut. Bagaimana mungkin dirinya bisa maju sebagai penengah, sementara akun Instagram pribadinya saja sudah didepak dan di-unfollow. Kenyataan pahit ini seolah menegaskan bahwa pintu komunikasi sebagai penengah kini telah tertutup rapat. Karena gini, banyak netizen atau fans-fansnya beliau itu yang bilang, lu harus netral dong gitu kan, harus ini dong. Harus jadi mediator bahkan gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga yang seperti itu kan, kenapa nggak coba jadi mediator antara Ruben dan Wenda. Aku jelasin di situ, maksudnya ya gimana mau jadi mediator, aku udah aku aja di unfollow Instagram aku. Jadi artinya kan udah susah untuk jadi pihak yang di tengah-tengah nih, netral gitu. Ya sepertinya udah sulit untuk menjadi penengah gitu. Lebih lanjut, Nanda Persada juga mengulas kembali bahwa motif di balik aksi unfollow tersebut diduga kuat karena Sarwendah merasa terusik dan menilai dirinya terlalu ikut campur dalam urusan domestik mereka. Namun, Nanda menampik tudingan miring tersebut. Sebab baginya Ruben Onsu sendiri yang mengakui bahwa dirinya lah yang memiliki rekam sejarah panjang dalam perjalanan hidup Ruben dan Sarwendah di masa lalu. Lama tak terlihat usai, namanya ikut terseret dalam prahara Ruben Onsu dan Sarwendah, Giorgio Antonio akhirnya memecah kesunyian. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Gio sapa anak rapnya, akhirnya merilis klarifikasi yang seolah menepis semua spekulasi yang saat ini berkembang liar. Dalam video singkat tersebut, Gio menegaskan bahwa ia dan Sarwendah dalam keadaan baik. Selain juga menanggapi soal hilangnya mereka dari jagat sosial media selama ini, yaitu lantaran sama-sama ingin mengambil jeda atau istirahat. Tak lupa, Gio pun menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya yang disebut dengan nama Sargios, Sarwendah, dan Gio, serta kepada deretan brand yang masih menaruh kepercayaan besar pada mereka berdua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwendah and I are healthy, and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sargios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support,
and your unwavering belief in us. I also want to express my sincere gratitude to every brand and partners who have continued to place their trust in us. Namun, yang paling menyita perhatian adalah sikap tegas Gio terhadap rumor yang beredar. Alih-alih membalas dengan amarah, Gio mengaku memilih untuk memaafkan mereka yang telah salah paham atau menilai mereka secara tidak adil. Namun, ia memberikan peringatan keras bagi pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu dengan tujuan merugikan. Gio menyatakan bahwa proses hukum harus tetap berjalan, seolah menjadi sebuah ancaman tersirat bagi siapapun yang terus menyudutkan mereka berdua. Many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Setali tiga uang dengan sang kekasih, Sarwenda justru menghadapi realita di ruang sidangnya kemarin. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka gelaran sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan sang mantan suaminya, Ruben Onsu. Sarwenda usai sidang mengungkapkan bahwa kehadirannya sebagai warga negara yang baik dan juga untuk kebahagiaan untuk anak-anaknya. Selain itu, Sarwenda juga meminta doa agar proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada uang 1 miliar. Ini aku mau buat bisnis baru dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti mainstream. Drop in a comment. Ini bukan klarifikasi, tidak berdasar, dan sayangnya sekali lebih cenderung untuk berusaha menampilkan sosok baik, tetapi tanpa sebuah hal yang kontekstual. Jelasin dong, detail apa maksudnya, bukan cuma tuduhan yang salah, terus menenangkan diri, itu semuanya opinion based, berbasis opini. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya, dasar investigasi. Dalam berbagai unggahan, Ruben Onsu tak pernah takut menampilkan wajah Gio di media sosialnya. Ruben terang-terangan menegur jika Gio tak bersikap baik pada anak-anak. Dan inilah yang terjadi ketika Gio tiba-tiba membolehkan anak-anak memakan permen karet tanpa persetujuan Sarwenda. Video tersebut kemudian diunggah kembali Ruben dengan caption panjang. Bagi Ruben, Gio tak pantas mengambil keputusan untuk anak-anak tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ibu atau